Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini dimulai dengan rencana materi untuk 1 semester ke depan. Nah, untuk ini adalah daftar materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada ruang lingkup biologi, kemudian ada keanekaragaman hayati, lalu kita akan masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Kemudian kita akan mempelajari bab virus, lalu ke materi bakteri, kemudian ada materi protista. Setelah itu, yang terakhir adalah materi mengenai jamur. Bab pertama yang akan kita pelajari adalah ruang lingkup biologi. Ini adalah subbab dari bab pertama. Yang akan kita pelajari yaitu ada tingkat organisasi kehidupan. Di dalamnya kita akan membahas mengenai tingkat organisasi mikro, dimulai dari sel, kemudian jaringan, ke organ, sistem organ, hingga ke individu. Kemudian ada tingkat organisasi makro yang akan dimulai dari populasi, kemudian komunitas, ada ekosistem, kemudian ada bioma. Di subbab kedua kita akan membahas mengenai cabang-cabang ilmu biologi. Lalu di subbab ketiga kita akan membahas mengenai metode ilmiah. Setelah itu kita akan mempelajari keselamatan kerja. Nah, di keselamatan kerja ini kita akan membahas prosedur kerja di laboratorium dan alat-alat yang akan digunakan untuk kegiatan praktikum. Kita lanjut ke bab kedua, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Nah, di keanekaragaman hayati ini hanya ada 3 subbab ya. Yang pertama itu adalah jenis keanekaragaman hayati yang terdiri dari 3 jenis. Kemudian ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Lalu kita akan membahas mengenai upaya pelestarian dan juga membahas mengenai ancaman bagi keanekaragaman hayati. Masuk ke bab klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini ada 6 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu ada tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Nah, kemudian untuk yang subbab kedua kita akan mempelajari tahapan klasifikasi. Jadi kita akan mempelajari tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan makhluk hidup. Lalu di subbab ketiga ada sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi ini ada yang alami, kemudian buatan, ada yang filogeni, dan masih banyak lagi sistem-sistem lainnya nanti kita akan bahas di bab klasifikasi makhluk hidup ini. Setelah itu kita akan mempelajari takson dalam klasifikasi. Mungkin teman-teman juga sudah pernah belajar ya waktu di MTS atau di SMP. Kita akan belajar mengenai kingdom, kemudian ada divisi, filum, dan lain sebagainya hingga ke tingkatan spesies. Setelah itu kita akan mempelajari sistem tata nama. Nah, di sini kita akan belajar menamai makhluk hidup dengan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana cara penulisan dengan benar ketika kita menulis nama makhluk hidup menggunakan bahasa Latin. Lalu di subbab terakhir kita akan membahas atau mengidentifikasi makhluk hidup. Jadi kita akan mengamati ciri-cirinya seperti apa, kemudian dia masuk ke kelompok mana di kategori atau di klasifikasi makhluk hidup itu. Kemudian kita masuk ke bab virus. Bab virus ini hanya terdiri dari 4 subbab saja. Yang pertama adalah ciri-ciri virus. Di dalamnya termasuk bentuk virus, kemudian berbagai macam ukuran virus, lalu bagaimana cara hidupnya, kita akan bahas di subbab ciri-ciri virus. Kemudian kita akan belajar pengelompokan virus. Setelah itu kita akan belajar mengenai peranan virus. Nah, di peranan virus ini kita akan belajar apakah dia merugikan atau dia menguntungkan bagi kehidupan, khususnya bagi kehidupan manusia.
Lalu di subbab terakhir kita akan mempelajari mengenai replikasi virus. Nah, replikasi ini adalah proses atau cara virus memperbanyak diri untuk kelangsungan hidupnya. Disebut dengan replikasi. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu mengenai bakteri. Nah, di bab bakteri ini ada dua pengelompokan besar, ada Archaebacteria dan ada Eubacteria. Nah, untuk Archaebacteria dan Eubacteria, di keduanya kita akan belajar bagaimana ciri-cirinya, bagaimana bentuknya, kemudian di mana habitatnya. Lalu masih banyak pembelajaran-pembelajaran lain untuk Archaebacteria dan Eubacteria ini. Kemudian setelah selesai, kita akan mempelajari peranan keduanya bagi kehidupan, baik itu Eubacteria ataupun Archaebacteria. Nah, karena Archaebacteria dan Eubacteria ini berbeda, kita akan bahas bagaimana perbandingannya. Apakah ada persamaannya, kemudian apa saja perbedaannya, kenapa mereka dikelompokkan ke dalam dua kelompok yang berbeda. Nanti kita akan bahas di perbandingan Archae dan Eubacteria. Lalu bab selanjutnya yaitu bab mengenai protista. Nah, di bab protista ini kita akan mempelajari mengenai makhluk-makhluk yang mirip dengan makhluk hidup lainnya. Di sini tertulis ada protista mirip tumbuhan yang disebut dengan alga atau ganggang ya. Biasanya dalam bahasa Indonesia disebut ganggang. Kemudian protista mirip hewan yang disebut dengan protozoa. Lalu ada protista mirip jamur yang dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu Myxomycota dan Oomycota. Setelah selesai mempelajari ketiga jenis protista ini, kita akan membahas mengenai peranan protista bagi kehidupan. Apakah dia menguntungkan ataukah dia merugikan? Lalu kita sudah masuk ke bab terakhir di semester 1 ini, yaitu pembahasan mengenai jamur atau fungi. Sama seperti pembahasan mengenai makhluk hidup sebelumnya, kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri, pengelompokan, dan peranan. Nah, di sini juga dipelajari ciri jamur, pengelompokan jamur, kemudian peranan jamur. Kita sama akan membahas itu juga, namun ada yang berbeda, yaitu ada pembahasan mengenai lichen atau lichens, lalu ada pembahasan mengenai mycorrhiza. Nah, lichen ini adalah lumut kerak atau jamur yang bersimbiosis dengan makhluk lain. Mycorrhiza juga sama, adalah jamur yang bersimbiosis dengan makhluk lain, tetapi mycorrhiza ini khusus jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan tingkat tinggi. Itu adalah materi-materi yang akan kita pelajari untuk 1 semester ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.